warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 mata kuliah Semantik Offering EE Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Negeri Malang. Kali ini kami akan menyajikan sebuah video presentasi mengenai objek kajian semantik yang di dalamnya ada pengertian, batasan, dan aspek makna dari semantik itu sendiri. Namun sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 1 dengan saya Rosi Pratiwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wike Audi Vivian. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Rizka Putriana. Aku merupakan anggota dari kelompok 1. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Windy Widyastuti. Saya di sini sebagai anggota kelompok 1 yang ingin menjelaskan tentang semantik. Pengertian dan hakikat semantik. Kata semantik dalam bahasa Indonesia diturunkan dari kata bahasa Yunani kuno, sema, yang berarti tanda atau lambang. Bentuk verbalnya adalah semaino, yang berarti menandai atau melambangkan. Yang dimaksud dengan tanda atau lambang di sini sebagai padanan kata sema itu adalah tanda linguistik seperti yang dikemukakan oleh Ferdinand de Saussure. Sudah disebutkan bahwa tanda linguistik itu terdiri dari komponen penanda yang berwujud bunyi dan komponen petanda yang berwujud konsep atau makna. Jadi, semantik dapat diartikan sebagai ilmu tentang makna atau tentang arti, yaitu satu dari 3 tataran analisis bahasa, fonologi, gramatikal, dan semantik. Kata semantik disepakati sebagai istilah yang digunakan untuk bidang linguistik yang mempelajari hubungan antara tanda-tanda linguistik dengan hal-hal yang ditandainya, atau dengan kata lain, bidang studi dalam linguistik yang mempelajari makna atau arti dalam bahasa. Pengertian dari makna sendiri sangatlah beragam. Dalam hal ini, Ferdinand de Saussure dalam Abdul Chair 1994 halaman 286 mengungkapkan pengertian makna sebagai pengertian atau konsep yang dimiliki atau terdapat pada suatu tanda linguistik. Dalam kamus linguistik, pengertian makna dijabarkan menjadi maksud pembicara, pengaruh penerapan bahasa dalam pemakaian persepsi atau perilaku manusia atau kelompok manusia, hubungan dalam arti kesepadanan atau ketidaksepadanan antara bahasa atau antara ujaran dan semua hal yang ditunjukkannya, dan cara menggunakan lambang-lambang bahasa. Selain itu juga, semantik adalah cabang linguistik yang mempunyai hubungan erat dengan ilmu-ilmu sosial lain, seperti sosiologi atau antropologi. Bahkan juga dengan filsafat dan psikologi. Sosiologi mempunyai kepentingan dengan semantik, karena sering dijumpai kenyataan bahwa penggunaan kata-kata tertentu untuk mengatakan sesuatu makna dapat menandai identitas kelompok dalam masyarakat. Selanjutnya ada objek kajian semantik. Objek kajian semantik adalah satuan bahasa yang memiliki atau menyatakan makna. Yang termasuk satuan bahasa yang memiliki makna adalah kata, klitik, leksem, frase, klausa, kalimat, dan wacana. Sedangkan satuan bahasa yang tidak memiliki makna tetapi menyatakan makna adalah morfem. Jadi morfem bukan termasuk objek kajian semantik ya, karena dia tidak memiliki makna. Adapun Subroto pada tahun 2011, ia mengemukakan bahwa semantik mengkaji arti bahasa atau arti lingual yang bersifat bebas konteks atau tidak terikat konteks. Arti bahasa pada dasarnya adalah bentuk pengetahuan yang tersimpan di dalam dan terstruktur di dalam bahasa, dikuasai secara lebih kurang sama oleh para pengguna bahasa, serta digunakan dalam komunikasi secara umum dan wajar.
Arti itu tersimpan di dalam bahasa, maksudnya adalah bahwa bahasa sebagai sistem tanda lingual atau tanda bahasa merupakan paduan dari aspek bentuk dan aspek arti. Jadi berdasarkan dua pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa objek kajian semantik adalah satuan bahasa berupa tanda bahasa atau tanda lingual yang memiliki atau menyatakan makna. Selanjutnya ada batasan kajian semantik. Sudah dijelaskan di slide sebelumnya bahwa semantik secara gamblang dapat dikatakan sebagai ilmu yang mempelajari makna. Tapi selain semantik, dalam studi tentang makna ada pula bidang studi yang disebut semiotika. Sering juga dikatakan semiologi atau semasiologi. Bedanya, kalau semantik objek studinya adalah makna yang ada dalam bahasa, namun semiotik objek studinya adalah makna yang ada dalam semua sistem lambang dan tanda. Jadi sebetulnya objek kajian semiotik lebih luas daripada objek kajian semantik. Malah sebenarnya studi semantik itu sesungguhnya berada di bawah atau termasuk dalam kajian semiotik, sebab bahasa juga termasuk sebuah sistem lambang. Nah, mungkin teman-teman bertanya, apa sih perbedaan lambang dengan tanda? Ya, yang pertama ada lambang. Lambang adalah sejenis tanda yang dapat berupa bunyi. Seperti contoh, warna merah dalam lampu lalu lintas digunakan untuk melambangkan tidak boleh berjalan terus. Kemudian ada tanda. Tanda adalah sesuatu yang menandai sesuatu yang lain. Contoh, asap hitam membubung tinggi di kejauhan adalah tanda adanya kebakaran. Jadi sebenarnya perbedaan antara lambang dengan tanda adalah lambang itu yang bersifat konvensional, sedangkan tanda itu merupakan alarm dari alam. Seperti itu. Perhatikan kata makna atau arti dalam kalimat-kalimat berikut. 1. Apa makna kata tuntas dalam bahasa Indonesia? 2. Uang 100 rupiah sudah tidak ada artinya pada saat ini. 3. Lampu lalu lintas berwarna hijau, artinya kita boleh berjalan terus. Tentu kita memahami dengan baik pengertian kata makna atau arti yang digunakan pada ketiga kalimat tersebut. Namun, kiranya kita menyadari bahwa kata makna atau arti yang digunakan pada kalimat-kalimat tersebut tidak semuanya mengacu pada ujaran atau bahasa. Yang mengacu pada uraian atau bahasa hanyalah kata makna pada kalimat 1. Sedangkan pada kalimat 2 dan 3 mengacu pada sistem tanda, lambang, atau gerak lainnya yang mana dianalisis oleh kajian semiotik. Aspek-aspek makna. 1. Pengertian. Pengertian disebut juga dengan tema. Pengertian ini dapat dicapai apabila pembicara dengan lawan bicaranya atau antara penulis dengan pembaca mempunyai kesamaan bahasa yang digunakan atau disepakati bersama. Misalnya, kalau kita ingin memberitahu tentang cuaca, katakanlah hari ini hujan. Yang kedua adalah nilai rasa. Aspek makna yang berhubungan dengan nilai rasa berkaitan dengan sikap pembicara terhadap hal yang akan dibicarakan. 3. Nada. Aspek nada berhubungan pula dengan aspek makna yang bernilai rasa. Dengan kata lain, hubungan antara pembicara dengan pendengar akan menentukan sikap yang tercermin dalam kata-kata yang digunakan. 4. Maksud. Aspek yang merujuk kepada respon pendengar, yakni senang atau tidak senang,
terhadap usaha yang dilakukan oleh penutur. Jika penutur berkata, "Hei, akan hujan," pembicara itu mengingatkan pendengar untuk A. Cepat-cepat pergi, B. Bawa payung, C. Tunda dulu keberangkatannya, atau D. Kumpulkan saja kain yang terjemur. Selanjutnya, ada jenis-jenis makna. Yang pertama, ada makna emotif. Makna emotif menurut Shipley dalam Mansur Pateda tahun 2001 halaman 101 adalah makna yang timbul akibat adanya reaksi pembicara atau sikap pembicara mengenai atau terhadap sesuatu yang dipikirkan atau dirasakan. Dicontohkan dengan kata kerbau. Dalam kalimat "engkau kerbau", kata itu tentunya menimbulkan perasaan tidak enak bagi pendengar karena kata kerbau dihubungkan dengan sikap atau perilaku yang malas. Yang kedua, ada makna konotatif. Makna konotatif muncul sebagai akibat asosiasi perasaan kita terhadap apa yang diucapkan atau didengar. Misalnya, pada kalimat Anita menjadi bunga desa, kata bunga dalam kalimat tersebut bukan berarti sebagai bunga di taman, melainkan menjadi idola di desanya sebagai akibat kondisi fisiknya atau kecantikannya. Yang ketiga, ada makna kognitif. Makna kognitif adalah makna yang ditujukan oleh acuannya. Kata pohon bermakna tumbuhan yang memiliki batang dan daun dengan bentuk yang tinggi, besar, dan kokoh. Inilah yang dimaksud dengan makna kognitif karena lebih banyak dengan maksud pikiran. Yang keempat, ada makna referensial. Referen adalah sesuatu yang ditunjuk oleh suatu lambang. Makna referensial mengisyaratkan tentang makna yang langsung menunjuk pada sesuatu, baik benda, gejala, kenyataan, peristiwa, maupun sebuah proses. Yang terakhir, ada makna psikotorikal. Makna psikotorikal menghadapkan manusia dengan kenyataan terhadap perasaan yang timbul karena pemahaman tentang makna kata yang diujarkan atau ditulis. Misalnya, kata kakus. Pendengar atau pembaca akan terbayang hal-hal yang berhubungan dengan kakus, seperti kondisi berbau, kotoran, rasa jijik, bahkan timbul rasa mual karenanya. Demikian penjelasan mengenai objek kajian semantik. Atas perhatian teman-teman semua, kami dari kelompok 1 mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa.